saya sampaikan sedikit metodologi Imam Syafi'i di dalam mengembangkan konsep wasatiyah ini. Konsep wasatiyah diniyah. Jadi ini ada kitab yang saya kira harus dibaca oleh semua kader Nahdlatul Ulama. Biar kita ini punya pertautan dengan basic metode ya, metode dasar anutan kita yaitu Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini menyusun kitab Al-Risalah. Kitab ini didiktekan ya. Jadi bukan ditulis sendiri oleh Imam Syafi'i, tapi didiktekan. Penulisnya itu penulisnya itu Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Jadi menjawab pertanyaan dari Abdurrahman Al-Mahdi tentang bagaimana cara memahami Islam yang baik, kemudian nulis kitab Al-Risalah. Dalam kitab Al-Risalah itu Imam Syafi'i, kalau kamu ingin tahu Islam yang benar, cara berislam yang benar, itu sumbernya harus dari 4. Jadi yang pertama itu bayan ilahi, yang kemudian berikutnya adalah bayan nabawi, berikutnya adalah qiyas, berikutnya adalah ijma'. Ini laisa li ahadin abadan ayyaqula fi syai'in halla wa la harma. Halla wa la harma illa min jihatil ilmi. Wa jihatul ilmi al-khabar fil kitab aw sunnah aw ijma' al qiyas. Jadi orang ini tidak boleh menetapkan hukum halal-halal kecuali dengan ilmu. Ilmu itu adalah khabar. Khabar dari kitab, dari sunnah, dari ijma' maupun qiyas. Balik, Pak. Saya salah pencet ya? Iya. Oh ini. Nah ini. Yang pertama adalah bayan ilahi. Kalau kita ingin tahu Islam, itu harus kembali kepada Al-Quran. Jadi lihat di Al-Quran. Tapi Imam Syafi'i ngasih tahu kepada kita itu, ternyata ayat-ayat Al-Quran itu tidak satu jenis. Ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih, ada ayat am, ada ayat khos, ada ayat mutlak, ada ayat muqayyad, ada ayat hakiki, ada ayat majazi. Kalau mau tahu persis contoh-contoh ayatnya nanti, ini bisa dibeli buku ini, beli ya, bukan dibagi ini, dibeli biar mengapresiasi ilmu. Nanti bisa ke Mas Akbar. Saya ada beberapa contoh. Contoh ayat muhkam apa? Ayat muhkam, ayat yang tidak ada kesamaan sedikit pun. Muhkam, seluruh usul syariah dan usul akidah muhkam semua. Jadi ayat qul huwallahu ahad muhkam, enggak ada kesamaan sedikit pun. Usul syariah, perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, semuanya muhkam, tidak ada kesamaan sedikit pun. Tapi ada jenis ayat lain mutasyabih. Ada mutasyabih lafdhon, ada mutasyabih makna, ada mutasyabih lafdhon wa makna. Contoh mutasyabih lafdhon apa? Lafalnya mutasyabih. Contoh alif lam mim, alif lam ra, atau ayat-ayat yang makna itu mustarak. Ya dulu fauqa aydihim, ya itu mustarak. Wajah itu juga mustarak. Ini mutasyabih dari segi makna. Kalau wajah rabbuka wal malaku saffan saffa itu mutasyabih dari segi makna. Tapi ayat yamin misalnya, yamin itu bisa berarti kanan, bisa berarti sumpah, janji. Nah, ini apa namanya ayat-ayat mustarak itu. Ada ayat mutasyabih, ada ayat muhkam. Ada ayat yang hanya bisa dimengerti dengan memahami, tradisi bangsa Arab. Walaisal birra bi attaqul buyuta min zuhuriha, bukanlah kebaikan kamu mendatangi rumah dari arah belakangnya atau dari atasnya. Nah, itu kalau nggak memahami kenapa kok bisa turun ayat begini, itu kita nggak paham itu artinya apa. Itu hanya bisa kita pelajari dengan memahami tradisi masyarakat Arab. Nanti kalau saya uraikan lebih panjang. Ada ayat am, ada ayat khos, ayat umum, ayat khusus. Contoh ayat am apa? Ya ayyuhalladzina amanu misalnya, ya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini ayat am. Semuanya itu disuruh amanah tanpa kecuali. Tapi juga jenis ada ayat am. Tapi di situ ada taksis.
taksisnya itu bil Quran. Misalnya ini, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni semua dosa. Tapi ditaksis innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi ada dosa tertentu yang tidak diampuni, yaitu syirik. Ada ayat misalnya ini, fa aina matuwallu, fa aina matuwallu, bukan Fawalu. bukan. Jadi fa min haitsu kharajta fa walli wajhaka kemanapun kamu berada, kalau kamu sholat fa walli wajhaka syatrul masjidil haram. Ini berlaku umum. Sholat itu harus masjid menghadap masjidil untuk ahli masyariq wal maghrib. Kalau kita di masjid ya kiblatnya Ka'bah. Kalau di Masjidil Haram kiblatnya Ka'bah. Kalau di di luar masjid kiblatnya Masjidil Haram. Pakai nama tuwalu itu sering awal wajah. Tapi ayat ini ditaksis dengan ayat lain. Apakah sholat mutlak menghadap Masjidil Haram, menghadap kiblat, menghadap Ka'bah? Ditaksis dengan ayat lain. Fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Jadi sholatul khauf itu boleh menghadap kemanapun. Sholat khauf jadi tidak harus konsisten menghadap Masjidil Haram. Ditaksis. Ada juga yang ditaksis dengan sunnah. Ada juga yang ditaksis dengan sunnah. Jadi sunnah ini punya fungsi bayan. Ada bayan takrir, ada bayan tafsir, ada bayan takdir. Misalnya nih, hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Ayat ini ditaksis dengan hadis. Uhillas lana maitatani wa damani. Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua jenis darah. Fa'amal maitatan, fasamak wal jarad. Ikan dan lalang. Wa amwal daman fal kabid wa tihal. Jadi ada dua jenis darah yang dikecualikan. Apa itu? Hati dan limpa. Padahal itu jenis darah. Hati kan darah, itu limpa darah. Tapi dihalalkan. Jadi kita boleh makan hati binatang, bukan hati manusia. Namanya makan hati nanti itu ungkapan bebas. Tapi kalau yang fisik ini. Kemudian ada ayat khos, urida bihal khos. Ada ayat khusus, maksudnya khusus. Misalnya apa? Ada ayat yang jelas-jelas khusus untuk Nabi. Khitabnya khusus, maksudnya khusus. Khitabnya khusus, maksudnya khusus. Itu ada ayat yang soal kekhususan Nabi itu loh. Wa imra'atun mu'minatun iwahabat nafsaha lin nabiyyi in aradan nabiyyu ayyastankihaha khalisatan lak min dunil mu'minin. Jadi Nabi dikecualikan dari ketentuan soal wali dan mahar. Kalau ada wanita memasrahkan dirinya kepada Nabi dan Nabi mau, khalisatan lak min dunil mu'minin. Tapi ini khusus untuk Nabi, karena ada kewajiban tertentu yang ditimpakan kepada Nabi, diwajibkan kepada Nabi, tapi pada kita. Contohnya ayat apa itu? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Fatahajjat, ya. Ini khitabnya mufrad, khitabnya spesifik untuk Nabi dan berlaku untuk Nabi. Karena apa? Nabi sendiri itu bilang, salatun hunna alayya faraid. Ada 3 hal yang bagiku itu wajib. Tapi walakum sunnah. Asiwa wal witir. Asiwa wal witir, satunya itu qiyamul lail. Ini Nabi itu ya dikasih bonus ya. Karena Nabi itu juga kewajibannya lebih besar. Apa namanya qiyamul lail, tahajud itu wajib. Karena itu Nabi mengqadha itu. Kalau misalnya telat itu pernah Nabi itu mengqadha salat qiyamul lail karena wajib. Bagi kita itu sunnah. Karena itu jangan seneng madan-madankan kita itu dengan Nabi. Mungkin kita ini bebannya nggak apa seberapa. Tapi kemudian madan-madankan diri kita itu Nabi aja dulu. Kita juga dulu. Itu kekhususan, termasuk Nabi itu yang menggabung ya. Istri itu 9. Meninggal kemudian total berapa? Tapi sampai terakhir itu istrinya Nabi itu 9. Itu khalisatan lak
min dunil mu'minin. Khusus. Tapi ada ayat umum maksudnya khusus. Misalnya nih, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Nas di situ itu kan umum ini, tapi maksudnya adalah Nabi. Apakah orang-orang ahli kitab itu yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli? Walaqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Itu nanti baca tafsir Qurtubi. Jadi orang-orang Yahudi itu ngolok-ngolok istrinya banyak. Kemudian dikasih tahu itu Nabi kalian dari keturunan Israel, Sulaiman istrinya berapa? 1000, Daud 100. Nah, masa 9 sama 1000 banyak kan? 9. Diolok-olok itu nabinya Bani Israel itu mah istrinya banyak. Itu tradisi di antara para nabi. Dan entah demikian istrinya banyak. Nabi Sulaiman itu tetap disebut dalam Al-Quran itu innahu awwab. Apa namanya? Jadi Nabi itu ya pilihan. Nabi Sulaiman itu ya tetap orang yang sangat awam itu, orang yang sangat taat kepada Allah. Jadi am yahsudunan nas di situ itu merujuk kepada satu orang meskipun kitabnya itu nas. Nah, itu kita itu diajari oleh Imam Syafi'i untuk mengklasifikasi ayat-ayat sehingga kemungkinan kita kesalahan baca terhadap nas itu kecil. Ada ayat nasih, ada ayat mansukh. Ini menurut Sayyidina Ali, kalau ada orang tidak ngerti nasih dan mansukh, jangan sekali-kali berani berfatwa. Jadi ada ayat yang memansukh ayat lain, yang ini tidak boleh dianggap statusnya sebagai muhkam. Meskipun di dalam nasih dan mansukh ini seringkali terdapat khilafiyah. Kalau terdapat khilafiyah dikembalikan kepada akwal Nabi. Saya kasih contoh nih Pak. Ini perdebatan di antara para ulama, bahkan sejak sahabat itu. Ayat la ikraha fiddin. Ada ayat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Tapi di surat At-Taubah ada ayat ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Yang kitabnya umum ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Kok boleh? Padahal ada ayat la ikraha fiddin. Menurut sebagian ulama ya kayak Ibnu Mas'ud ini ayat la ikraha fiddin itu dinasah oleh surat At-Taubah. Tapi kalau menurut Ibnu Abbas enggak. Ini muhkam. La ikraha fiddin itu muhkam. Ada juga yang bilang ini muhkam tapi fihi takhsisun. Ada pengecualian. Siapa yang tidak boleh dipaksa? Yang tidak boleh dipaksa adalah ahli kitab hatta yu'tul jizyata ayyati wa musaghirun. Ketika mereka mau tunduk dan bayar jizyah, enggak boleh dipaksa. Ini khilafiyah ini. Nah, kalau yang ekstremis itu kayak ada mentor ideologis namanya Abdullah Azhar. Dia itu mentor ideologis waktu di Afghanistan. Dia nulis kitab judulnya Fi Dhilali Suratit Taubah. Menurut dia seluruh ketentuan tentang ayat perang sebelum surat At-Taubah dimaksud semua oleh surat At-Taubah. Jadi kayak di surat Al-Baqarah itu qatilul ladzi wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kamu itu hanya boleh memerangi orang yang memerangi. Artinya apa? Jihad itu hanya sifatnya defensif. Nah, kalau menurut Azam semua itu nasah. Karena jelas itu ayatnya fa idzam salahul ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waqtuluhum kulla marsad. Kalau kamu ketemu orang musyrik, tangkap dia, ringkus dia, intai dia, kepung dia, intai. Nah, ini kalau kemudian seluruh ayat lain itu dinasah oleh ayat-ayat dalam surat At-Taubah. Nah, ini kan berat ini. Karena itu kita harus melihat bagaimana akwal Nabi sebagai penerjemah dari Al-Quran. Di sini pentingnya membaca sirah. Dan ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang belajarnya itu tuntas. Bagaimana kita lihat sirah Nabi? Nabi itu tidak pernah memerangi orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Nabi dan tidak pernah memerangi Nabi. Jadi sekali lagi, Nabi tidak pernah memerangi kecuali kepada kafir yang agresif terhadap Nabi. Itu awalnya
itu disinilah perlu Quran, perlu sunnah, perlu sirah. Nggak bisa kita misalnya main liberal, ibrah fiddin. Nah, tapi kita mengabaikan ayat lain, mengambil ayat surat apa, mengabaikan ayat ini. Ada juga ayat lain itu. Apaan tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau Muhammad akan memaksa orang sehingga mereka semuanya itu beriman? Allah juga jelas itu. Allah itu melarang Nabi memaksa, dan di dalam prakteknya itu bisa lihat di kitab-kitab fikih termasuk pentolan ulama-ulama anutan kaum salafi seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Hidayatul Hayarah, petunjuk bagi orang-orang yang bingung fi ajwibatil Yahudi wan Nasara. Dia sebutkan di situ, wa man ta'ammala siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam tabayyana lahu annahu lam yuqatil man lam yuqatil. Siapa yang melihat mencermati sejarah Nabi, Nabi itu tidak pernah memerangi kecuali orang-orang yang memerangi Nabi. Nah, itu harus komplit. Ada ayat mutlak, ada ayat muqayyad. Ayat mutlak contohnya apa? Atiullah wa atiur Rasul. Begitu wa ulil amri muqayyad. Kalau tidak disuruh maksiat. Kalau disuruh maksiat, ya tidak wajib taat. Al-haq apa? Batin. Al makhlukin bi maksiatil khaliq. Kemudian ada ayat hakiki, ada ayat majazi. Ayat fagsilu wujuhakum hakiki. Idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum hakiki. Hakiki, cetok. Baik tafsirannya itu lamasa itu artinya hanya menyentuh, atau kayak Imam Hanafi lebih berat lagi, lamastum ay jamaktum. Karena ayat itu bukan lamasa yalmisu, tapi lamasa yulamisu. Wazannya fa'ala yufa'ilu. Kalau fa'ala yufa'ilu ada interaksi. Kalau menyentuh berarti satu arah. Tapi kalau saling sentuh dan terjadi di waktu jima jamaktum. Tapi ini denotatif. Tapi begitu ayat misalnya ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lakum, jangan dimaknai secara denotatif. Kamu selimut bagi dia, dia selimut bagi kamu. Nah, ayat majazi ya. Maksudnya apa ya, kalian ini fungsinya saling menutupi aib kekurangan masing-masing. Suami menutupi kekurangan istri, istri menutupi kekurangan suami. Kalau ada dikit-dikit itu nggak usah diubah keluar. Jadi apa namanya, libasilakum antum libasullah. Nah, ini bayan takrir. Ini seluruh praktek Nabi yang menjelaskan, misalnya praktek-praktek sholat. Itu kan di Quran kan cuma aqimus sholat, tapi nggak tahu pedomannya kan. Nah, pedomannya itu nanti ya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayan tafsir, Nabi menafsirkan. Hafidhu ala sholati was sholawatil wusta. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Nabi menafsirkan apa itu? Al sholatul asr. Bayan tasyrik. Nabi bilang begini, Rufi al-qolamu an-thalathin. Semua hukum itu diangkat atas 3 orang. Siapa itu? Anis sobiyi hatta yablugha, anin naimi hatta yastayqidha, wa anil majnuni hatta yafiqu. Jadi hukum itu tidak taklif kepada 3 orang ini, tapi nggak boleh pura-pura. Nggak boleh pura-pura. Kecil sampai dewasa, orang tidur sampai dengan bangun, orang edan sampai dia waras. Jangan pura-pura edan. Waktu selingkuh ketahuan istrinya pura-pura edan. Waktu puasa ini pura-pura lupa makan, habis kenyang sak wakul itu sadar kok bisa puasa. Nah, boleh. Tapi kalau betul-betul lupa, itu rezeki dari Allah. Jadi rugi apa? Bayang syirik. Nasah juga itu. Rasulullah itu. Ya, misalnya ini, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa bima kasabana kala kamu. Ini kan nggak ada kriteria ini. Pokoknya asal nyuri menurut ayat ini, potong tangannya. Tapi Nabi kasih taksis, la taqta yada sariq, la taqta yada sariq illa fi rub'i dinarin fasoidan. Tidak boleh. Jangan kamu potong tangan pencuri itu kecuali curiannya itu 1/4 dinar ke atas. Jadi ada nisab batas yang diterapkan untuk hak mencuri. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, ini penting juga.
Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um mencantumkan ikhtilaful hadis. Karena hadis itu banyak. Dicantumkan yang paling gampang ini. Nabi itu satu saat ini pernah dawuh begini, laisa minal birri as-shaumu fis safar. Bukanlah termasuk kebajikan orang yang tetap puasa pada saat berjamaah. Begitu Nabi dengar ada yang tetap puasa, Nabi bilang ulaikal usok. Mereka itu orang-orang yang balelo. Jadi laisa minal birri as-shaumu fis safar. Artinya apa? Nabi mencela orang-orang yang tetap puasa pada saat safar. Tapi ada hadis lain ini. Rasulullah ditanya oleh Amr al-Aslami, ya Rasulullah, ajidu minni quwwatan. Aku ini kuat puasa. Fahal alayya junahun faqala, hiya rukhsatun minallahi ta'ala, faman akhadha biha fahasanun, wa man ahabba ayyasuma fala junah alaih. Ini maksudnya apa berarti? Netral. Kalau mau puasa ya silakan terus, kalau mau mokel ya silakan mokel. Artinya apa netral? Kalau yang pertama mencela orang-orang yang mokel, yang kedua netral, monggo. Yang terakhir ini lebih jelas lagi nih, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Netral. Kalau mau puasa puasa, kalau mau mokel mokel. Nah, tapi ini safar nama Rasulullah SAW, fayasum shaim wa yuftirul muftir, fala ya'ibu ba'du ba'd. Jadi ada yang tetap puasa, ada yang tetap puasa, ada yang dan Nabi tidak mencela salah satunya. Satu sama lain juga tidak mencela. Jadi kalau sudah tahu ilmunya Pak, kalau ada orang puasa di tengah bulan puasa, kemudian mokel di tengah perjalanan, jangan dicela. Tapi ahli fikih bisa Pak, ngakali gitu bisa. Misalnya ini Cirebon Jakarta itu udah cukup masa potong kosir belum? Sudah saya niat mau ke Jakarta. Nyampe Cirebon, terus sudah ngayu kan sudah safar itu, mokel. Habis sampai nggak main, nggak jadi balik lagi. Saya udah safar ini. Itu namanya hilang ya? Hilang. Nah itu yang dicela itu orang ahli fikih tapi ngotak-atik fikih. Kayak misalnya zakat, bisa nggak diotak-atik? Bisa Pak. Nisab adalah 40 untuk ghanam. Begitu sampai haul, sampai 1 tahun, jual. Bulan depan haul sudah melampaui 45, kemudian jual 10, kena zakat nggak? Secara fikih nggak kena. Nah, tapi inilah yang dicela oleh Imam Ghazali. Jadi orang-orang ahli fikih itu cenderung fasik. Kenapa? Dia paling bisa ngakali fikih. Imam Syafi'i lo bilang itu bacaan bisa tunjukkan di Diwan Asy-Syafi'i itu. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Wa ana fahaqullahi iyyaka ansahu. Jadi kamu itu jangan jadi salah satunya. Cuma jadi ahli fikih atau ahli tasawuf. Kalau yang ahli fikih itu kata Imam Syafi'i itu padaka qasid lam yadukul butuko. Orang-orang ahli fikih yang ahli hukum itu hatinya itu nggak pernah merasakan tentramnya mahabbah kepada Allah, sehingga dia bisa menarik itu lam yadukul butuko. Tapi sebaliknya orang-orang tasawuf itu wadakat jahlun fakai padul jahiliyah suku. Sebaiknya orang-orang yang isi ya. Orang tasawuf itu kan mementingkan isi daripada bentuk, kira-kira begitu. Ini orang jahil. Orang jahil, bagaimana orang jahil itu bisa memperbaiki ibadah? Sholat misalnya, yang penting gitu Allah. Syarat rukunnya nggak penting. Yang penting hatinya itu ingat pada zikrullah. Ada ekstrem lagi kan substansinya sholat itu kan zikrullah kan. Nah, saya berdiri begini itu bisa zikrullah. Kita perlu sholat. Itulah yang dikecam Imam Syafi'i. Jadi kita itu nggak boleh hanya ahli fikih, hanya ahli tasawuf. Itu moderat. Ya ahli fikih ya tasawuf. Nah, itulah Imam Ghazali itu ahli fikih. Imam Ghazali itu ahli fikih, tapi di Indonesia lebih terkenal sebagai ahli tasawuf. Imam Ghazali tertulis kitab Al-Basit. Ini yang ensiklopedis. Habis itu masih bingung disederhanakan menjadi Al-Basit, kemudian Al-Wajiz. Jadi Al-Basit yang kedua, Al-Wasit masih terlalu sulit, diringkas lagi menjadi Al-Wajiz. Nah, sudah ringkas begini, masih disarap lagi berjilid-jilid oleh Imam Rafi'i.
Al-Aziz Syarhul Wajiz. Jadi udah diringkas, diperlebar lagi. Nah itu tradisi fikih. Ini contoh lagi Pak. Ini hadis apa ini? Ghuslu yaumil Jum'ati wajib ala kulli muhtalam. Wajib. Mandi Jumat itu hukumnya wajib. Tapi ada hadis lain apa namanya? Man tawaddo'a lil Jum'ah fa biha wa ni'mah. Kalau mau mandi fa biha wa ni'mah itu baik. Wa man irtasala fadzan kalau mau sekedar wudu boleh. Tapi kalau mau mandi irtasala fadzal afdal. Kalau mau mandi kecuali mandi junub pas Jumat itu wajib. Gimana sholat mandi Jumatnya katut, mandi Jumatnya katut. Jadi kalau bapak itu junub waktu Jumat niatnya cukup satu, mandinya cukup satu tapi niatnya dua. Jadi nawaitul husla li rafil hadatsil akbari wa li sunnatil Jumat. Sunnahnya itu katut sama yang tak ijazahi Pak. Ini ada hadis lagi Pak. Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, fa idza rafa'a farfa'u, wa idza shalla jalisan fa shallu jalisan. Fa shallu julusan. Jadi imam itu untuk diikuti. Kalau dia rukuk ya ikut rukuk. Kalau imam bangun, ikut bangun. Kalau imam duduk, sholat duduk, kalian sholat duduk. Tapi ini ada hadis lain Pak. Ini hadis ketika Abu Bakar disuruh menggantikan Rasulullah. Jadi di dalam sejarah Islam ada sahabat yang hasil ngimami dari awal sampai akhir. Ngimami Nabi ya. Namanya cuma satu, Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman budak juga kali ya. Jadi hampir sholat subuh gitu. Udah masuk waktu, Nabi ditunggu-tunggu nggak datang-datang. Sholat dia, sholat. Nabi itu datang itu. Nah, dia mungkin pura-pura nggak lihat itu. Kapan lagi bisa ngimami Rasulullah? Abdurrahman bin. Tapi dalam kasusnya Abu Bakar, itu Rasulullah nyuruh Abu Bakar abot alok, dia nggak mau. Karena Rasulullah itu masih bisa, meskipun sakit-sakitan menjelang wafatnya itu. Akhirnya toh mau. Begitu mau di tengah jalan itu, di tengah sholat itu, Rasulullah itu hadir. Begitu hadir itu langsung Abu Bakar itu mau geser mau mundur, tapi oleh Rasulullah itu dikasih syarat, udah kamu tetap diam. Rasulullah itu akhirnya duduk di sebelahnya Abu Bakar, Jadi ganti imam. Hanya di sini yaktadi Abu Bakar di sholati Rasulullah wa yaktadi nasu di sholati Abi Bakar. Jadi Rasulullah menjadi imam, duduk tapi makmumnya berdiri. Ini istilah hadis Pak. Kalau nggak tahu berdiri ini nanti tahu satu hadis itu bikin hukum. Padahal hadis itu kan ratusan ribu. Dan di sini itu ada kemungkinan nasih dan mansukh. Ada kemungkinan am, ada kemungkinan khos. Karena Nabi itu sering memberikan diskresi ya. Dalam kerangka fikih dakwah itu diskresi. Termasuk tidak menghak orang, diskresi. Nah, itu kita harus memahami konstelasi ilmu hadis, ulumul hadis. Ini ada ijma, sampai sekarang masih. Jadi ijma itu di zaman sahabat, itu bisa terjadi di zaman tabi'in, bisa terjadi kalau sekarang itu ijma jamaah. Saya ini dalilnya ijma, ini dalilnya qiyas. Ini rukun-rukun qiyas, ada asal, ada cabang, ya, ada pokok, ada cabang, ada ilat, ada hukum. Jadi kalau mau belajar qiyas itu gampangnya itu ya 4 ini Pak. Ada pokok, cabang, ilat, hukum. Pokoknya apa misalnya? Di dalam nas itu pokok. Misalnya fala taqul lahum uf, berarti pokoknya adalah tidak boleh berkata hus. Cabangnya apa? Nendang. Kemudian ilatnya apa? Menyakiti al-idza. Hukumnya baru ngomong saja enggak boleh, apalagi kekerasan fisik. Singkatnya begitu. Ini ijtihad, karena itu banyak sekali di dalam hukum fikih itu yang produk ijtihad. Hal-hal yang tidak mansus bayyinah, tidak dinas secara shar'i, itu sifatnya ijtihadi. Tapi dalam perkara usul syariah, usulul akidah, sifatnya itu muhkam. Tidak ada ruang ijtihad.
Jadi kita tidak boleh ngarang sholat sendiri. Tidak boleh ngarang sholat sendiri. Itu baku. Tauqifi. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Enggak boleh kreasi. Tidak boleh ngarang rakaat sholat sendiri. Harus mengikuti Nabi. Tapi yang tidak mansuh sifatnya ijtihadi. Ini gurunya Imam Ghazali. Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam kitab Al-Burhan fi Ushul fa inna mu'dham asy-syariah sadara 'anil ijtihad. Mayoritas hukum fikih itu sadara 'anil ijtihad, muncul dari ijtihad. Kenapa? Wan nusus la tafi bil 'ushri min syariah. Kenapa? Di dalam nas yang eksplisit sore itu tidak sampai 1/10. Karena itu selebihnya adalah ruang ijtihad. Karena itu kalau kita ngomong hukum Islam, pasti hukum Islam dalam mazhab siapa? Hukum Islam dalam mazhab siapa? Karena mazhab Syafi'i dan Hanafi itu berbeda. Kalau menurut mazhab Syafi'i, Pak, tadi itu misalnya ya, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, bacanya apa ini? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Julakum apa julikum? Kalau julikum berarti atafnya kepada wamsahu bi ru'usikum. Kewajibannya hanya musah. Tapi Imam Syafi'i memahaminya wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Atafnya kepada faghsilu wujuhakum. Jadi kewajibannya itu bukan hanya basuh, tapi kewajibannya bukan hanya musaf, tapi basuh. Jadi kaki itu harus dibasuh. Tapi kalau kepala cukup di musaf. Tapi berbeda Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i cukup walau kana sya'ratan wahidah. Meskipun hanya satu helai, Pak, sah. Jadi misalnya lagi dingin cukup, atau saya itu kadang belakangnya. Saya mengikuti Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, mu'dham syari, mu'dham ras, harus dibasuh semua. Jadi gobios. Tapi Imam Hanafi dalam perkara pembatal wudu itu jauh lebih ketat daripada Imam Syafi'i. Lebih longgar, lebih longgar ketimbang Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i menafsirkan aula mastumun nisa, asal bersentuhan dengan wanita ajnabiyah. Imam dia itu sayyiban, perawan penting. Imam bikron, atau sayyiban, perawan atau tua, fatayat atau muslimat. Bisa buat atau tidak bisa, batal. Kalau Imam Syafi'i begitu, asal bersentuhan, meskipun dengan nenek-nenek tua, batal. Dengan syahrini, batal. Dengan jujur, batal. Dengan yang kantongnya itu sudah ada PPO, batal. Dengan yang masih parfum, batal. Tanpa strom atau ada strom, batal. Tapi kalau menurut Imam Hanafi itu air jamak. Air jamak yang membatalkan wudhu itu hanya jima. Nah, kalau Imam Maliki ditafsir, kalau di situ dengan fatayat itu batal. Kalau dengan muslimat tidak batal. Karena patut diduga dengan muslimat itu udah nggak strom. Kalau dengan fatayat patut diduga nggak strom. Itu kayak mau pilih mana? Yang nggak boleh itu talfek. Saya soal syarat basuh kepala saya mengikuti Imam Syafi'i, tapi untuk membatal wudu saya mau mengikuti Hanafi. Ini namanya Islam mantap, enak. Boleh. Ini penting, Pak. Ini makalah para ulama, termasuk Abdul Hasan Al-Asy'ari. Laisa lillahi ta'ala fiha qabla ijtihad hukmun mu'ayyanun bal hukmullahi tabi'un lidhannil mujtahid. Ini penting sekali. Bal hukmullah tabi'un lidhannil mujtahid. Jadi hukum Allah itu mengikuti dugaan mujtahid. Jadi kalau kita ini berhadapan dengan kelompok-kelompok ekstrem melanggar hukum Allah, nah, ya hukum Allah itu dalam pandangan siapa? Dalam pandangan imam siapa? Karena apa? Dalam beberapa hal yang tidak mansus, yang tidak sahih, itu sifatnya dzon. Hukum Allah itu berdasarkan atau mengikuti, bahkan maksudnya itu tabi'un lidzonil mujtahid, sesuai dugaannya mujtahid. Karena itu menurut saya kesulitan kita itu untuk mempositivisasi hukum Islam dalam hal-hal yang sifatnya furu, dan furunya itu lebih banyak. Misalnya nih, kalau kita mau menerapkan hukum Islam, pasti debat hukum Islam versi siapa.
mau Hambali kayak di Arab Saudi, mau Syafi'i, mau Hanafi atau Maliki. Ya udah kita seragamkan saja ya. Begitu diseragamkan mengingkari fitrah khilafiyah. Kenapa? Ikhtilaful a'immah rahmatul ummah. Jadi kayak misalnya di Arab Saudi itu diseragamkan pokoknya mengikuti Hambali. Ya hanya jadilah begitu itu. Hambalinya mana? Nah, ya, Hambalinya mana? Nanti ada juga di sini nih. Karena yang Salafi yang mengikuti Hambali sama yang Salafi sekarang itu juga gitu. Pokoknya yang Salafi sekarang itu beda dengan Salafinya Hambali. Itu kan itu nanti Mustafa Ulayan. Saya kasih tahu itu kitabnya itu. Nah ini kan ada di dalam Sahih Muslim, di Syarh Nawawi, ada hadis idza hakamal hakim fajtahada tsumma asaba falahu ajrun wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu. Jadi ajroni yang kedua adalah ajrun. Kalau benar dapat 2, kalau salah dapat. Kemudian oleh Imam Nawawi dalam Sahih Muslim Syarh Nawawi, wa hadza dalilun ala annahu wukila ba'dul ahkami ila istihad ulama wa junila lahul ajru ala istihad. Jadi sebagian hukum diwakilkan loh ya. Jadi Allah itu mewakilkan hukumnya kepada putusan manusia, putusan mustahil. Ini yang menjadi bahan ini, bahan penting sekali bagi kita untuk menyanggah argumen kaum Khawarij. Ini hukum ilallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini dibantah oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu begitu mereka pakai dalil itu sudah dalil apa dalil? Pokoknya wa man yahkum wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum kafirun fa ulaika hum fasiqun fa ulaika hum zalimun. Ibnu Abbas itu jawabnya santai, mengolah alim Ibnu Abbas itu. Kamu pernah baca ayat Al-Quran? Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau ini konteksnya itu rumah tangga ini. Kalau kalian khawatir cekcok antara suami dan istri, maka kirimlah hakam, kirimlah arbiter, juru tengah dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Kemudian Ibnu Abbas itu bilang, ahukmur rijali fil nisa wal mar'ah a'dhamu min ummati Muhammad. Apakah hukumnya wanita dan laki-laki itu lebih penting ketimbang hukumnya umat Nabi Muhammad? Kenapa di dalam sektor domestik yang kaitannya hubungan suami istri saja Allah mendelegasikan putusannya kepada putusan hakim yang adil, apalagi terkait dengan umat Nabi Muhammad. Waktu itu kan Sayyidina Ali kan dituduh itu meninggalkan hukum Allah karena menerima tahkim. Satu ayat lagi itu dalilnya Ibnu Abbas itu, ya ayyuhalladzina amanu, ada yang hafal nggak ini ayat? Kalau kamu sedang ihram, kamu tidak boleh membunuh binatang buruan. Tidak boleh membunuh binatang buruan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus shayda wa antum hurum. Janganlah kalian membunuh binatang buruan selagi kalian masih ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum. Jadi kalau ada orang umroh sedang ihram kemudian membunuh binatang buruan, maka dia harus mengganti binatang yang gantinya itu diputuskan oleh hakim yang adil. Itu dalilnya Ibnu Abbas itu. Dalam urusan fi arnabin wa nahbiha minas shayd itu a'dhamu am dima'uhum wa islahu dzati bainihim. Apakah urusan darah umatnya Nabi Muhammad itu lebih tidak penting dibandingkan urusan mengganti binatang buruan? Mereka kelompok itu nggak bisa jawab. Dalam urusan begitu saja Allah delegasikan hukum, apalagi di dalam urusan umat. Nah, waktu kita itu mau merdeka, itu kan mau cekcok. Apakah kita mau negara Islam atau mau negara nasional? Akhirnya 9 orang termasuk bapaknya Gus Dur Kiai Wahid Hasyim adalah hakam. Kenapa? Kalau tidak dihakam, tidak diarbitrase, bisa cekcok.
bisa terjadi perpecahan. Akhirnya 7 kata piagam Jakarta itu itulah, itu dalilnya adalah bahwa sebagian hukum Allah diserahkan ijtihad kepada para mujtahid. Jadi hakam itu bagian dari mujtahid. Jadi para pendiri bangsa di PPKI, BPUPKI ya hakam. Kita mengikuti. Nah ini saya skip saja ayat Al-Quran itu kan. Ini nanti dibaca di ini ya, Abdul Wahab Khalaf itu. Ayat Al-Quran yang terkait dengan hakam itu ada 500. Ada hukum ibadah, ada hukum muamalah. Jadi totalnya itu 8% dari seluruh ayat Al-Quran yang jumlahnya itu 6.236. 6.236 yang ayatul ahkam itu jumlahnya 500 ayat atau 8%. Itu pun ayatul ahkam itu masih mengundang celah perbedaan pendapat di antara ulama, sehingga banyak madzhab-madzhab. Ini ada maslahat, ada tabar, ada bulghah, ada maslahat yang bebas, tergantung dengan aspek kemaslahatan bisa dinilai oleh publik. Nah, ini menurut Imam Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfa, maqasidus syariah itu ada 5. Jadi syariat itu diturunkan dalam rangka hifdzuddin, hifdzul nafs, hifdzul aql, hifdzul nasl, hifdzul mal. Ada yang menambahkan plus satu hifdzul ilm. Jadi menjaga marwah dan martabat. Karena itu namimah dilarang, ghibah dilarang, fitnah dilarang. Kenapa? Menjatuhkan martabat. Kalau ini kan jelas, nggak boleh bunuh diri, nggak boleh nenggak miras, nggak boleh zina karena mengacaukan garis masa. Nah, makanya ini yang maqasidus syariah itu oleh para ulama diklasifikasi lagi. Ada yang sifatnya dzururiyah, ada yang sifatnya tahsiniyah, ada yang sifatnya hajiyah. Jadi ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Kalau soal yang primer itu Islam itu ketat sekali. Artinya apa? Ya karena ketatnya itu, kalau misalnya terjadi sesuatu yang ekstrim, itu dikecualikan semua. Dikecualikan semua. Misalnya itu nafsu. Babi itu dilarang, tapi dalam keadaan darurat boleh. Karena itu dibuatlah kaidah al-darurah tubihul mahdzur, karena pernah jiwa manusia itu utama. Karena itu begitu kemarin pandemi, ya dalilnya ini hifdzun nafs. Jumatan itu wajib, tapi kewajiban sholat Jumat tidak bisa mengalahkan kewajiban hifdzun nafs, kewajiban menjaga jiwa. Karena itu ya detail semua ulama di dunia. Setahu saya baru di era modern itu seluruh ulama di dunia itu ijma kemarin takdirul Jumat, takdirul Jumat. Karena Ibnu Abbas juga melakukannya di hadis Bukhari itu. Bahkan hanya karena hujan ya, fi yaumin matirin ya, fi yaumin matirin. Diprotes itu. Kenapa itu Pak? Ibnu Abbas itu kok nambah adanya solu fi buyutikum. Sholatlah kalian sendiri-sendiri di rumah. Diprotes itu. Jawaban Ibnu Abbas itu santai saja. Bal fa'alahu man khairun minni. Yang begini dulu dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada saya. Siapa? Nabi. Bal fa'alahu man khairun minni. Makanya itu kita ini harus alim. Nah, ini Mustafa yang tadi itu, ini muwafaqat, ini Syatibi, ini Madzhab Maliki. Ini Pak, ini penting ini. Bagaimana kita ini meresepsi adat, meresepsi budaya yang sifatnya itu tidak bertentangan dengan syariat. Ini Al-Furuq ya. Ini dari Imam Al-Qarafi. Coba ini. Ada yang bisa baca. Coba tolong dibaca ini. Bunyinya apa ini? Biasanya hanya dipenggal di sini. Wal jumud 'alal mangqulat abadan dolalul fiddin wa jahlun bi maqasidil ulama muslimin was salafil madhi. Di atasnya kamu itu jangan begegek, jangan kaku alal mastur fi kutub tula umri. Jangan kamu itu kaku berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitabmu. Bal idza ja'aka rajulun min ghairi iklimika yastaftika. Jika ada orang dari luar daerahmu bertanya kepadamu, minta fatwa kepadamu, la tujrihi ala urfi baladi. Jangan kamu pakai standar ada daerahnya. Was'alhu an urfi baladi. Tanyakan ada daerahnya. Wa ajri alih, berlakukan itu. Wa afihi, dan
kasihlah fatwa berdasarkan itu. Duna urfi baladika wal muqarrar fi kutubika, bukan menurut standar daerahmu dan juga apa yang tertulis di dalam kitab-kitab ini. Bahada wal haqqul wadih. Ini yang terkenal ini. Wal jumud alal mampulah abadan zolalul bidin. Orang yang kaku ngetrap isi kitab dengan fakta yang tidak mempertimbangkan aspek budaya. Abadan zolalun bidin, abadan zolalun bidin, selamanya sesat di dalam agama. Wajadlun bimakosidi ulama muslimin, dia bodoh, nggak tahu maksudnya para ulama wassalafil madin dan para ulama salaf. Jadi kita itu ya berilmu itu luar biasa. Jadi ya ada kitab, tapi juga ada akwal, ya kan? Ada kitab fikih, ada akwal. Loh, kalau nggak percaya tuh, coba buka kitab-kitab fikih, Sulam Taufik atau naik lagi itu, atau mungkin ikhtilat ya, campur baur ketika resepsi itu, hukumnya haram atau mubah? Hukumnya haram atau mubah? Menurut kitab fikih yang kita kaji itu, kalau ada walimatun rus, di situ campur dengan ajnabiyah, hukumnya haram. Itu kitab, tapi menurut adat nggak ada satupun kiai kita, meskipun di situ itu campur, saya mana ada sekarang ini yang nggak campur. Tapi kiai kita kalau diundang juga datang. Artinya apa? Kita juga harus memperhitungkan faktor budaya. Ada nas, ada akwal, kayak tadi itu. Ada nas Rasulullah ini, ada nas apa? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Aku disuruh untuk memerangi orang-orang yang belum syahadat. Tapi dalam kenyataannya Rasulullah tidak memerangi hanya karena agamanya. Lam yukri ahadan fi ila dini qattu. Nasnya begitu dalam kitab. Rasulullah tidak pernah memaksakan orang hanya karena agamanya. Hanya karena agamanya. Kalau Rasulullah itu perang itu karena ada ancaman politik dari kelompok harbi agresor. Ini Tabaqah silsilah Tabaqah Syafi'iyah. Ini nanti bisa dibaca Tajuddin As-Subki. Di sini dirunut siapa-siapa yang ikut mazhabnya Syafi'i, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal sebelum menjadi mutlak. Itu juga muridnya Imam Syafi'i. Imam Bukhari ini di dalam naskahnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Usyad, Imam Bukhari itu dinyatakan berdasarkan kitabnya Tajuddin As-Subki itu bermadzhab Syafi'i. Lah wong Imam Bukhari ya, lah wong Imam Bukhari saja yang alim alama, hafal ratusan ribu hadis, yang sahih dan yang dhaif, itu pun bermadzhab. Apalagi cepete kayak kita, apalagi coro kayak kita. Karena itu di dalam Risalah Sunnah wal Jamaah menurut Habib Syekh wajib bagi orang bodoh untuk taklid. Karena apa? Kalau dia nyari sendiri malah sesat. Wajib taklid bahkan. Atau kalau level-levelnya kader FKN wajib taklid atau sunaibat, baca diri sendiri. Saya ini ya taklid saja lah, pokoknya melu kiai jatuh selamat. Kiainya yang masih khusyuk ya, kiai yang tidak cash and carry ya itu ya. Nah, ini tokoh kedua Al-Muzani, Habib bin Sulaiman, Abu Dawud bin Majah ini pemilik kutubus sittah ya. An-Nasa'i, Tirmidzi. Jadi kalau kita ini nggak bermadzhab itu kuanen itu apa? Sombong, congkak, merasa tahu. Nah, ini bahaya ini. Jadi ada orang tipe ketiga yang dia itu tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Yang keempat ya, fadzalika jahilun murakkabun. Tinggalkan itu. Kalau ada orang yang tidak tahu, tapi dia itu tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Nah, kan terusan begini nih. Dan di medsos itu banyak begini nih. Dia merasa tahu, padahal dia itu tidak tahu. Dan dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Kalau urusan dengan yang pertama kan gampang. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri bahwa alim. Kalau ada orang alim, dia tahu bahwa dia itu alim, maka dia itu, kamu ikuti dia, kamu ta'alum kepada dia. Orang alim itu harus menyatakan bahwa saya alim. Biar orang itu belajar kepada dia. Tapi yang kedua ini, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Oh, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang alim, tapi dia tidak tahu bahwa dia itu alim.
Ayo orang tidur ini, harus dibangunkan ini. Kamu itu alim, kamu itu punya kewajiban untuk membimbing umat. Jadi jangan tokoh sendiri, jangan mau selamat sendiri. Enggak boleh kamu meninggalkan umat diisi oleh orang-orang yang tidak paham agama. Dikata Gus Bahar itu, kalau kalian ini alumni pondok itu pernah kata Fathul Wahab itu, ya pasangin ahli Fathul Wahab. Biar umat itu enggak kedadapan itu nyari fatwa kepada siapa ini? Lulusan Al-Falah Pelosok, kata Fathul Wahab. Karena apa? Ya identitas. Karena kita itu tahu bidang, sehingga kita ini punya alamat kalau mau istri kita itu persalinan. Karena apa? Ditulis banyak bidang Dwi Saktika. Kalau ahli dokter gigi, ahli gigi, ada planknya itu ahli gigi, ada yang praktek dokter gigi. Dokter gigi juga harus mencantumkan itu ahli konservasi, ahli ortodontis, ahli apa itu ya ortopedi itu spesifik sekali. Tapi kalau pesantren kan nggak berani itu, tanpa Fathul Kolem nggak berani. Sapina, Sulamun Taufik lah. Jadi akhirnya itu tanya ini kepada YouTube gitu, akhirnya itu tanya kepada YouTube. Jadi ya, yang terakhir itu yang paling bahaya ya, rojulun layadri, wal layadri, annahu layadri. Jahilun merokabun, kalau bahasa Jawa itu pokok, sepokok pokoknya. Ayo nih. Pak Ustaz, boleh tanya? Boleh bertanya? Nanti aja. Kejar Banyak materinya. Ada dua. Ini tasamuh terhadap khilafiyah. Tasamuh terhadap khilafiyah. Ini Umar bin Abdul Aziz, ini bisa dilihat dalam kitab Ad-Durrah Al-Muntathirah Jalaluddin Asyuti. Ma satroni law anna ashab Muhammadin lam yahtalifu. Saya ini nggak suka kalau para sahabat Nabi itu tidak berselisih pendapat. Li'annahum law lam yahtalifu lam takun rusul. Soalnya itu kalau nggak ada khilafiyah, kita itu nggak punya rentang. Nggak punya rentang pendapat yang ekstrim sama pendapat yang moderat. Akhirnya satu arah itu. Tapi kalau ada yang keras, ada yang moderat, kita bisa pilih. Mau mengikuti Umar, mau mengikuti Abu Bakar, mau mengikuti Ali, itu ada opsi. Ada opsi. Karena itu ya kita harus tasamuh terhadap perbedaan, terhadap khilafiyah. Nah ini tadi yang saya sebutkan ini. Ini tawasud di dalam apa namanya? Kan ada dimensitas, ada syariah, ada akidah, ada syariah, ada ihsan. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan fa inni wa haqqullah iyyaka ansahu. Fa dzalika qasid lam yadhuq qalbuka wa hadza jahulun kaifa dzul jahli yasul. Jadi jangan buru-buru jadi sufi sebelum ilmu syariatnya. Wah, karena nanti ngawur itu. Karena biasanya ngawur. Jadi kalau ada tahapannya lah. Jadi kalau mau jadi sufi itu ilmu syariatnya harus kuat dulu. Jadi antara kulit dengan isi itu bisa satu. Dan kita mengikuti Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ya bisa mensintesiskan antara fikih dengan tasawuf. Coba syaratnya sholat apa? Ya. Sholat itu definisinya apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Apakah ada syarat khusyuk? Nggak ada. Jadi menurut fikih, pokoknya asal dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, pikirannya gelantungan kemana-mana, sah. Sah beres. Allahu Akbar. Kunci tadi di mana? Kunci di mana baru ya Allah. Memang penetrasi setan itu di situ itu. Ketika kita sedang sholat, dia masuk biar nggak ingat Tuhan. Makanya Imam Arab itu waktu dikasih tahu, ya Imam, saya mau minta tolong. Di mana barang saya yang hilang? Ah itu di waktu saya dengan pikir, kamu sholat saja ya. Nanti ketemu begitu sholat belum. Jawabannya Imam Hanafi itu pinternya Masya Allah. Ya memang betul caranya begitu karena iblis itu datang ketika manusia menghadap Tuhan, dia masuk intercept. Jadi kalau bapak ibu ada yang paling ingat, khususnya ibu-ibu, sudah sholat aja. Pokoknya Allah Akbar itu nanti udah keluar semua itu. Imam Ghazali ketika membahas bagus sholat, dia menyisipkan itu aspek khusyuk, tawadhu.
Tapi alhamdulillah karena Islam ini agama untuk semua. Agama untuk semua. Ayatnya itu apa itu ayatnya? Untungnya di ayatnya itu. Untungnya ayat itu yang wailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun, bukan fi sholatihim sahun. An sholatihim sahun itu artinya orang yang meninggalkan sholat. Kalau fi sholatihim sahun akeh tunggal. Ketika sholat sahun lalai. Begitu sholat itu malah justru ingatnya selainnya. Jadi kayak bagaimana tadi. Kalau mau ingat barang-barang yang hilang kita sholat saja. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassa. Barang siapa berfikir tanpa tasawuf dia fasik. Ya, kenapa? Ya orang fikih tok itu bisa mutaati hukum itu. Jadi fasik. Tapi wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazadda. Orang yang tasawuf tok tanpa memperhitungkan syariat dia bisa zindik. Bisa mengabaikan syariat. Yang penting eling pangeran. Orang kudu takbir, orang kudu mengikuti prosedur sholatnya Nabi. Karena bahaya begini. Yang penting isinya. Kulit tidak penting. Bahaya. Bisa kita itu. Kulit penting gak sih? Kalau nggak penting itu, saya kasih ibu pisang buat saya. Yang sudah nggak ada kulitnya mau nggak taruh di situ makan. Nggak mau. Kenapa? Ya nggak steril itu. Karena itu fungsi kulit syariah itu mensterilisasi aliran-aliran itu, aliran-aliran isi. Jadi kita wasatiyah ya, tasawuf oke, tapi bersama dengan syariah. Kalau masih sempat jangan fikih, jangan tasawuf dulu, fikihnya dulu diperkuat. Setelah itu makin tua tasawuf. Soalnya kalau udah muda langsung tasawuf itu langsung koyo mbah-mbah itu. Lihat, gua mau ke mall, gua mau ngurusi umat, gawat. Nah, jadi ekstremis, tragedi Khawarij itu nanti bisa terjadi. Nah ini Abul Qasim Junaid al-Baghdadi dalam At-Tabaqatul Kubra kali Imam Sya'rani, "Idza ra'aita sufi ya'bau bidzahirihi fa'lam annahu batinu kharab." Kalau kalian lihat orang ngaku sufi, ya, zahirnya itu rusak, ketahuilah isinya pasti rusak. Jadi misalnya ada seorang mengaku mutasawwif, kemudian dia menganggap sholat itu tidak penting, udah pasti orang-orang gitu rusak. Karena itu Imam Junaid al-Baghdadi yang kita anut ya, kita ikuti di dalam tasawuf itu tetap memperhitungkan faktor syariah. Termasuk dalam politik, ini Habibur Syekh, coba ini yang tadi saya sampaikan, Al-Allamah Muhammad Hashim As'ari wadhi'u labinat istiqlal Indonesia. Ketika Pancasila datang kepada waktu pergulakan 45, aku meminta petunjuk kepada Allah dengan puasa 3 hari, menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Fatihah sampai ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulang-ulang 350 kali. Allah. Setelah puasa 3 hari, aku lanjut sholat istighfar 2 rakaat. Pada rakaat pertama aku baca surat Taubah 41 kali. Bara'atun minallah rasulihi lalladzina ahadum dan seterusnya. Surat Al-Kahfi 41 kali. Sebelum tidur aku baca ayat terakhir surat Al-Kahfi. Apa ini? Ada yang apa enggak? Surat terakhir ayat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Dan seterusnya. Maka aku ridho Pancasila sebagai perekat bangsa dan menjadi ideologi negara. Jadi tidak main-main. NKRI harga mati. Itu bukan sekedar produk kompromi politik, tapi produk istikharah. Jadi bangsa udah benar ya. NKRI itu harga mati. Ditanya maksudnya apa? Pokoknya harga mati. Yang lain udah keder itu begitu. Meskipun nggak paham isinya udah keder. Pancasila jaya. Pokoknya dekat dengan orang-orang yang merongrong Pancasila itu berarti berhadapan dengan TNU. TNU. Ini yang tadi saya sebutkan ya. Jadi ini Sahih Madinah, Piagam Madinah dibuka dengan kalimat yang sangat inklusif. Nanti bisa dibaca di dalam Sirah An-Nabawiyah bin Hisham. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin min Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahu wa lahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunas. Jadi semua itu satu umat menurut warga negara. Itulah konsepsi kita ketika menganggap seluruh warga negara itu al-muwatinun.
Tidak lagi pakai idiom kafir dhimmi, kafir harbi, mustakman atau mu'ahad. Nah ini sarahnya kitab Al-Wajiz. Jadi Al-Wajiz karya ringkas fikihnya Imam Ghazali disyarah panjang lebar oleh Imam Rafi'i Al-Aziz fi Syarhil Wajiz. Apa itu Darul Islam? Menurut Imam Rafi'i ada 3 kualifikasinya. Yang pertama, apa itu Darul Islam? Darul yaskunuhal muslimun wa in kana fiha al-dhimmah. Daerah di situ dihuni oleh umat Islam meskipun di sana ada non-muslim. Jadi asal ada umat Islam meskipun campur dengan non-muslim itu disebut sebagai Darul Islam. Bukan Darul Islamnya ya, Darul Islam. Yang kedua, Darul Fatahahal Muslimun. Daerah yang ditaklukkan umat Islam, ditaklukkan oleh umat Islam, wa aqarruha fi yadil kufar bijizyah. Tapi daerah itu kemudian diserahkan kepada non-muslim dan non-muslim itu membayar jizyah. Jadi tidak dihuni umat Islam, tapi ditaklukkan oleh umat Islam dan kemudian pengelolaannya diserahkan kepada mereka. Mereka stop jizyah. Itu juga Darul. Yang ketiga, Darul kanal muslimuna yaskununa. Daerah yang pernah ditinggali umat Islam. Tsumma jullu anha, kemudian mereka diusir. Wa ghalaba 'anha musyrikun. Wa ghalaba 'alaiha musyrikun. Jadi pernah dihuni umat Islam tapi kemudian diusir dan didominasi oleh musyrik. Itu seperti kasus di Indonesia. Daerah ini dihuni umat Islam tapi kemudian dijajah Belanda dan mereka yang menguasai. Ini tetap dalam kualifikasi Darul Islam. Karena itu fatwa itu jelas waktu itu. Kalau diagresi oleh bangsa asing, pemerintah kolonial Hindia Belanda itu kita tetap wajib membela pemerintah Hindia Belanda yang masih membiarkan umat Islam menjalankan syariat Islam. Baca putusannya tahun 1935 di Banjarmasin. Nah ini ada ya Ibnu Rajab Al-Hambali mengarang kitab memberikan syarah terhadap Fathul Bari, terhadap Sahih Bukhari. Judulnya hampir sama dengan syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Judulnya sama, Fathul Bari fi Syarh Sahih Bukhari. Jadi Ibnu Rajab ini alirannya Hambali mensyarah hadis. Apa namanya? Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yamdu. Rasulullah itu ketika memimpin ekspedisi perang sampai malam misalnya di daerah musuh itu tidak langsung menyerbu, tapi menunggu sampai subuh. Fa'in sami'a adzanan kafa'an. Kalau Rasulullah mendengar adzan tidak jadi menyerang. Wa illam yasna adzanan wa illam yasma adzan aghara alaihi. Baru setelah tidak terdengar adzan Rasulullah menyerang. Jadi suara adzan itu indikasi bahwa daerah itu Darul Islam. Ada hadis lain itu, idza sami'tum idza ra'aitum masjidan aw sami'tum mu'adzinan fala taqtulu ahadan. Kalau di situ daerah kamu mendengar, kamu melihat ada masjid dan kamu mendengar ada kumandang suara adzan, jangan kamu perang di situ. Artinya apa? Itu daerah Islam. Nah sekarang kita bersemin, Indonesia ada nggak masjid? Ada. Saut-sautan. Sholat ada yang larang? Ada. Pengajian tiap jam. Nah kok kayak begini katanya tauhid Darul Kufri. Ini ajarannya siapa? Karena itu Imam Halwani. Apa itu Darul Islam? Darul Islam itu menurut Imam Halwani itu buk'atun jawaz fiha ahkam syariah walau kana juz'iyah. Daerah yang di situ ada syariat Islam meskipun sebagian. Apa itu? Kayak iqamatis sholati bil jamaah, sholat jamaah, wa raf'il adzani wal iqamah, wa bina'il masajid. Jadi ada adzan, ada masjid, ada sholat berjamaah. Artinya apa? Umat Islam bebas melaksanakan sholat. Itu Darul Islam. Adzan HP? Nah, ya apalagi yang sudah berbagai macam adzan, orang yang tidur HP adzan. Dan nggak ada orang yang melarang sholat adzan. Ada orang yang melarang sholat Jumat, nggak ada. Bahkan presiden menjadikan Monas itu sebagai sholat Jumat. Kurang Islamnya apa di sini? Jadi nggak ada negara yang pelaksanaan syariat Islam itu semerbak seperti di Indonesia.
Lah kok begini katanya turut Darul Kufur ngaji ning ngendile. Gitu ya kira-kira. Ngendile. Ini itu Buya Mustaqsidin yang kita bisa sebut itu kullu mahallin qadara muslimun sakinun fi al-imtina'i al-harbi fi zamanin min al-azman yasiru darul Islam. Jadi tetap buat ini qata'a imtina'ul muslimina bistila'il kuffari alaihi. Meskipun penguasaan orang Islam itu terpotong karena ada penjajahan orang kafir, maka status darul harbi itu hanya bentuk, tapi bukan hukumnya. Apanya ini? Fa'ulima anna ardul Betawi, maka diketahui bahwa tanah Betawi bal ghaliba ardul Jawa darul Islamin listila'il muslimina sabiqan qabla kufar. Jadi sebelum dijajah oleh Hindia Belanda, oleh company itu dulu pernah dikuasai oleh umat Islam dan syiar Islam masih ada meskipun sebagian itu tetap statusnya sebagai darul Islam. Jihad ini macam-macam nih. Jihad itu bukan hanya jihad itu bukan hanya perang. Jadi jadi ngaji itu termasuk jihad. Kayak gini ini termasuk jihad karena dengan cara ini kita memantapkan hujah diniyah. Hujah diniyah untuk apa? Ya untuk menjalankan Islam sesuai dengan pesan Nabi. Khairul umuri awsatuha. Itu bil harafiyah sama. Ini hujah diniyah dan ini perlu ketampilan intelektual. Kalau asal jadi ekstremis gampang, Pak. Hafal 1-2 ayat jadi ekstremis kita. Kita pilih-pilih saja ayat yang kita senang itu. Wa lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikum kafirun. Fa idzan sawal ashruhu faqtul musyrikin haythu wajadtumuhum. Wa qatilul musyrikin kafah kama yuqatiluna kafah. Pilih saja ayat begitu jadi ekstremis kita selesai. Tapi kan kita harus baca Al-Qur'an satu beruntung. Baca sebanyak-banyaknya hadis, baca sirah sehingga kita tahu ahwalnya Nabi. Itulah kader Nahdlatul. Ini Nahdlatul Ulama mengikuti doktrin Sunni yang sangat menentang keras adanya bughah atau berontak terhadap pemimpin yang sah, pemimpin yang dihasilkan berdasarkan syura wa amruhu syura bainahum. Man kariha min amiri syai'an falyasbir fa innahu man kharaja minas sultan shibron mata mitatan jahiliyah. Barang siapa keluar dari kepemimpinan dia matinya sebagai bangkai jahiliyah. Baca itu mitatan jahiliyah, bangkai jahiliyah. Man ra'a min amiri syai'an falyasbir fa innahu man kharaja jama'a shibron famata illa mata mitatan jahiliyah. Bukhari Muslim, isinya sama. Sedikit berbeda sedasi. Ini pemimpin terbaik adalah pemimpin yang kita cintai. Pemimpin yang kita cintai. Kita mencintai pemimpin, pemimpin mencintai kita. Kita mendoakan pemimpin, pemimpin mendoakan kita. Seburuk-buruk pemimpin adalah yang kita murka, kita benci dan dia benci kita. Kita kutuk dia, dia mengutuk kita. Itu pun yang dikasih sama Rasulullah itu. Sahabat tanya, afalan nabi dumisai. Apakah dalam keadaan di mana kita dapat pemimpin terburuk, kita boleh perangi dia dengan senjata, kita gulingkan dia senjata? Apa jawaban Rasulullah? La ma'aqamu fikum sholat. Sejauh dia masih sholat bersama kalian, tidak melarang kalian sholat, jangan. Sekarang Jokowi itu melarang kita sholat enggak? Jadi meskipun kita ada jengkel-jengkel dikit ya biasa saja. Jangan sampai berpikir bohong. Jadi ya, jangan berpikir berontak kecuali dia melarang sholat. Ma'aqamu fikum sholat. Dengan Rasulullah ini ada dosa ini hadis Ahmad dan Bayhaqi. Ada dosanya kafarahnya itu sulit. Kalau dosa asal lihat cewek cantik itu kafarahnya gampang, itu hilang. Ini as-sholatul maktubah ila sholatin allati talih kafarah. Jadi antara satu sholat wajib dengan sholat wajib lain itu kafarah. Dosa-dosa kecil itu kafarah. Tapi ada jenis dosa yang sulit sekali. Ya Rasulullah, amal isyraku billah faqad arafna faman akan suka. Jadi ada orang yang mengurai perjanjian. Siapa itu?
amanah suqa fa'an tubai arrajula biyaminika summa tukhalif ilaihi fatuqatilu bisayfika. Ada orang yang sudah kamu jebat tangannya, kamu bela, kemudian kamu perangi dia dengan senjata. Wa amataku sunnah fal khuruju anil jamaah. Adapun tarku sunnah adalah orang yang keluar dari barisan. Karena itu Nabi itu ada jenis dosa yang murtad itu kualifikasi itu sama Rasulullah itu ditambah itu. Jadi la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda talas. Darah umat Islam itu haram kecuali untuk 3 hal. At-tayyib az-zani. Jadi orang yang sudah menikah kemudian zina, artinya dirajam, darahnya menjadi halal. An-nafsu bin nafsi. Dia membunuh orang kemudian dikisos, jadi darahnya menjadi halal. Yang ketiga, at-tarik lidinihi al-mufariq lil jamaah. Jadi orang murtad tapi dia kemudian buhot memisahkan dari jamaah. Tapi kalau asal at-tarik lidinihi tapi tidak buhot, Rasulullah punya praktek. Contohnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini udah masuk di dalam Al-Quran. Dia itu jelas yang digambarkan oleh surat Al-Munafiqun itu. Idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi nas. Tapi ketika anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul menawarkan dirinya untuk menjadi eksekutor bapaknya, jawaban Rasulullah apa? Bal nafuku bihi wa nuhsinu suhbatahu ma baqiya. Tidak, kami tetap akan menjaga hubungan baik sama dia ma baqiya ma'ana, selagi dia masih mau bersama kita. Kecuali dia keluar buat udah kita tumpas. Tapi sejauh masih di situ, meskipun jadi musuh dan selimut, Rasulullah itu bahkan mau nyolatin. Nah, ini tak masuk di dalam ekonomi pasal 33. Tadi ada etatisme, ada fundamentalisme. Tadi sebagian itu sudah saya jelaskan. Ini ada tafsir dikuasai negara itu. Kalau menurut putusan MK, negara dianggap berkuasa itu kalau dia bisa menjalankan 5 aspek sekaligus. Jadi blade, dia mengadakan kebijakan, kemudian mengatur atau referendum, kemudian mengurus bihirsda, mengelola bestursda, yang terakhir mengawasi tuzikutendang. Jadi bisa ngambil kebijakan, bisa ngatur, bisa ngurus, bisa ngelola, bisa ngawasi. Itu negara berdaulat. Jadi bisa ngelola juga. Jadi bukan hanya ngatur, tapi bisa ngelola. Karena itu kita jadi semua maskulnya. Ketika ada sumber daya air yang dinas oleh Nabi itu, termasuk yang syuroka tadi itu, nyatanya air itu sudah dikomodifikasi. Paksa air minum dalam kemasan itu 46,7%. Kelola swasta. Ini sektor hutan ini 66%. Ini hutan rawa. Hutannya sudah dikelola itu 33%. Mostly yang untuk kepentingan umum itu hanya 0,09%. Selebihnya itu korporasi 95,7%. Padahal sektor perkebunan, sawit segala macam itu berdasarkan normanya Rasulullah itu sektor yang harus dikuasai bersama. Tapi nyatanya meskipun pasalnya 33, tapi aturan pelaksanaannya itu ya liberalisasi, Pak. Ini konsesi sawit 53% swasta. Nah, ini migas, ini bidang saya yang saya tekuni mulai dari tesis sampai disertasi saya. Ini semuanya benderanya asing, Pak. Karena itu buku saya itu di bawah bendera asing, liberalisasi industri migas di Indonesia. Ini negara Indonesia termasuk yang paling timpang di dunia. Nomor 3. The world most unequal countries, negara yang paling timpang setelah Rusia, Thailand, Indonesia. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, terlalu. Nah ini tak masuk dalam budaya. Ini ada wilayah agama, ada wilayah budaya. Kita harus tahu kapan Rasulullah itu menjadi subjek budaya, kapan Rasulullah ini bertindak sebagai nabi yang membawa wahyu. Karena pada perkara tertentu Rasulullah itu ya makhluk yang berbudaya, Karena itu di sini ada hadis nih. Innama ana basyarun idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bih. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi fa innama ana basyarun. Karena itu Imam Muslim itu bikin bab di dalam Sahih Muslim. Babu wujubi imtithalima qawlahu syar'an.
wajibnya kita mengikuti Rasulullah itu terkait dengan syariat. Duna ma dzakarahu sallallahu alaihi wasallam min ma'aisyid dunya ala sabili ra'i. Bukan sesuatu berdasarkan pertimbangan Rasulullah pribadi. Jadi misalnya Rasulullah ini ada bagian-bagian tertentu Rasulullah itu ya mengambil kebijakan yang kemudian dikonsultasikan kepada sahabat dan Rasulullah menerima. Seperti misalnya dalam kasusnya Munzir, Hubab bin Munzir. Ketika perang Badar itu Rasulullah itu menetapkan tempat perhentian. Kemudian Munzir tanya, karena menurut analisa Munzir ini bukan tempat perhentian strategis itu. Tapi sopan dia tanya, ya Rasulullah, aro'aita hadzal manzil amanzilan anzalakahu Allahu laisa lana an nataqaddamahu wa la nata'akhkhara anhu am huwa ar-ra'yu wal harb wal hijab. Tempat perhentian ini ditetapkan berdasarkan wahyu. Kita nggak boleh maju atau mundur sedikit pun, atau ini hanya pertimbangan strategi perang biasa. Kata Rasulullah, balhiya ar-ra'yu wal harb wal hijab. Dan fanhab falaisa hadza bimanzil. Jangan di sini, ini enggak strategis. Fanhab binas hatta tanzila adnamain. Saat nakom kita harus maju lagi di sini, agak ke depan sedikit. Di situ ada sumber air, kita kuasai sumber air. Kemudian sumber-sumber lainnya kita tutup. Kita perang. Kita punya akses terhadap sumber daya air, mereka enggak. Jawaban Rasulullah apa? Lampat asyarta birro'i. Pendapat masuk akal. Dan Rasulullah mengikuti Hubab bin Munzir. Karena itu ada hadis yang terkenal. Potongannya itu antum a'lamu bi umuri dunia. Saya terakhir saja karena ini banyak ya. Banyak. Sampai jam berapa ini? Setengah 6 dikit lagi. Jadi saya ringkas saja. Ini firqah. Jadi selain wasatiyah Islam yang kita perjuangkan, di sana ini ada firqah yang menjadi mitranya, musuhnya, mitra kita. Tapi menurut manhaj kita itu kita anggap tidak tepat, apalagi dalam konteks ke-Indonesia. Ini ada 3 jenis, ada Salafi Hijazi. Ini hati-hati nih, jangan semuanya pukul rata Wahabi. Ini alirannya banyak, alirannya banyak. Ada Salafi Hijazi. Ini nggak punya urusan dengan politik, pokoknya dakwahnya itu isinya itu anti kubur, pokoknya gitu. Yang kedua ini Salafi Haroki. Ini dakwahnya ini muatannya politik, pokoknya itu targetnya Islamisasi keluarga, masyarakat, negara berjenjang. Karena itu harus dari bawah, karena dari bawah dipukul melalui usroh. Dari bawah, tapi targetnya tetap Islamisasi negara. Tapi dia menolak menggunakan metode kekerasan. Lah yang Salafi ketiga ini Salafi Jihadi. Salafi Jihadi ini dari pecahannya Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ikhwanul Muslimin itu pecah menjadi 4 kelompok. Ada Syabab Muhammad, ada Jamaatul Muslimin, ada Jamaah Islamiyah, ada Jamaatul Jihad. Jamaah Islamiyah sebelum dipakai nama Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Basir itu pecahan ikhwan yang dulu dipimpin oleh Umar Abdurrahman, orangnya buta, doktor dari Al-Azhar. Dia itu bikin garis orang di dunia ini hanya 2 hizb, ada Hizbullah, ada Hizb Syaitan. Jadi sebelum Pak Amin Rais bikin partai Allah dan partai setan, itu sebenarnya idiom ini diperkenalkan oleh Umar Abdurrahman, pendiri Jamaah Islamiyah. Kemudian ada Jamaatul Jihad. Pentolannya namanya Abdussalam Faraj. Dia menulis kitab Al-Jihad Al-Faridah Al-Ghalidah. Jihad itu kewajiban yang bilang. Menurut dia, yang dinamakan sistem kafir adalah seluruh sistem yang tidak melegislasi hukum Quran dan Sunnah. Kafir. Jadi tidak kafah menerapkan hukum Islam kafir, meskipun pemimpinnya Muslim. Jadi nasionalisme kafir, sosialisme kafir, demokrasi kafir, meskipun pemimpinnya Muslim. Karena itu ini digunakan sebagai dasar ketika Jamaatul Jihad mengeksekusi Anwar Sadat ini presiden Mesir, penggantinya Jamal Abdul Nasir. Tadi sudah saya sampaikan di muka itu, dia sudah melakukan kompromi dengan membuat konstitusi Mesir yang ayat 2-nya tadi itu dianggap tidak cukup. Karena itu pada paradigma peringatan militer kemenangan
perang Arab dan Israel tahun 81 dieksekusi. Eksekutor yang namanya Khalid Islambuli. Khalid Islambuli. Khalid itu bahaya. Khalid bin Walid bin Saifullah. Tapi kalau Khalid saya harus aman. Jamaahul Muslimin Syabab Muhammad. Lah kelompok ini begitu ada invasi Soviet ke Afghanistan. Jadi tahun 79 akhir Pak, Soviet menginvasi Afghanistan. 4 kelompok ini serentak ke Afghanistan. Kemudian di sana bikin camp-camp militer, pelatihan militer. Ada Maktabul Khidmat, ada Baitul Ansor. Maktabul Khidmat didirikan oleh Abdullah Azam. Baitul Ansor didirikan oleh Usama bin Laden. Usama bin Laden ini muridnya Abdullah Azam di King Abdul Aziz University. Begitu ada jihad Afghanistan, serentak sana. Dan kemudian cikal bakal dari Afghanistan itu lahirlah kelompok Al-Qaeda. Lahirlah kelompok Jamaah Tauhid wal Jihad, lahirlah Jabhat Nusra, lahirnya ISIS, semuanya pakai kalimat tauhid. Kalimat tauhid dinistakan karena untuk membunuh sesama manusia. Jadi bangsa itu udah benar, bukan membakar bendera tauhid, tapi bendera HTI dan bendera ormas-ormas radikal. Kalimat tauhid yang suci dieksploitasi sedemikian nista untuk menjaga sesama umat Islam. Saya mendukung. Itu bukan pemuliaan kalimat tauhid, tapi penistaan. Ini Pak, kalau Salafi Hijazi ini alurnya begini. Salafi Hijazi, Muhammad bin Abdul Wahab, nanti Dewan Ulama Senior Arab Saudi yang paling terkenal itu bin Baz. Kemudian ada muhaddis yang dirujuk oleh semacam Salafi. Ini orang Albania, daerah Eropa Tenggara. Kemudian dia ke Yordan. Kemudian dia ke Arab Saudi, jadi guru di Universitas Islam Madinah, namanya Nasiruddin Al-Albani. Karyanya itu misalnya Silsilatul Ahadits Ad-Dhaifah wa Asariha As-Sayyi Al-Qabiyah Hukumah. Jadi silsilah hadis dhaif. Banyak hadis-hadis yang diamalkan NU itu dhaif sebenarnya kata sendiri. Enggak apa-apa. Oh ya kalau belum disahihkan oleh Albani anak haram itu. Enggak cukup rawahu Bukhari Muslim, cukup itu. Ditambah lagi Sahihul Albani disahihkan oleh Albani. Muqbil bin Hadi Al-Wadi. Ini Yaman, pendiri Darul Hadis di Damas, Yaman. Ini Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, pendiri Darul Hadis di Damas, Yaman. Alumninya yang pertama, yang paling kesor, namanya Ja'far Umar Tholib. Ya, alumni Damas Darul Hadis. Kemudian Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali sampai sekarang masih hidup, usianya itu 90 tahun. Dia menjadi rujukan fatwa dari kaum Salafi yang Hijazi. Ya, ini. Tapi ada aliran lain Pak, ini Ali Hasan Al-Halabi. Ini faksi Yordan. Ini mengaku menjadi muridnya ini, tapi ditolak oleh murid-muridnya Syekh Muqbil dan Rabi, sehingga dijuluki sebagai Halabiyun. Afiliasinya di Indonesia itu TV Roja itu Halabiyun. Halabiyun. Ali bin Hasan Al-Halabi ini baru meninggal November 2020, jadi beberapa bulan yang lalu. Jadi kalau ada istilah Salafi Halabiyun yang ini, nggak mau, kalau mereka ini Halabiyun itu mau dakwah pakai digital Pak, nampak muka. Tapi kalau yang muridnya Syekh Muqbil dan Rabi itu agak keras. Kalau kita cari fotonya Syekh Yahya Al-Hajuri itu sulit sekali. Nah, itu murid-muridnya kalau di Cirebon itu ada nggak yang tahu pesantren ini nih? Ada nggak yang tahu pesantren ini? Cirebon, saya nggak tahu Cirebonnya mana. Ini nih. Di mana ini yang Cirebon ini? Sunah. Ada ya? Ada yang sempat jadi simpatisan nggak? Ini ada yang pindah Sunah. Saya Yazid Al-Jawas itu. Ada Umar Sewet kalau nggak salah. Sebenarnya Umar Sewet. Aswad ya. Itu faksinya itu faksi Hijazi Pak. Mereka nggak mau campur-campur politik. Pokoknya yang diserang itu bintang-bintang itu, tapi nggak mau campur-campur politik. Waktu pilpres apa nih? Afiliasinya cenderung ke 01. Karena mereka itu nggak mau, namanya nentang ulil amri itu nggak mau. Karena apa? Kiblatnya Arab Saudi Pak. Arab Saudi itu menentang keras seluruh pemberontak
Pokoknya dikit-dikit itu agak kritis dengan pemimpin itu dicap Khawarij. Jadi jangan heran kalau antara Salafi Hijazi dengan Salafi Haram itu saling caci maki luar biasa, saling mencaci maki luar biasa. Saya kasih contoh nih kalau sudah capek. Kitab ini kitabnya Syekh Syekh Al-Wadi ya, Abdurrahman Mukbil bin Hadi Al-Wadi. Yang namanya Yusuf Qaradawi, saya banyak baca bukunya Yusuf Qaradawi. Dia itu ikhwan dari Mesir kemudian pindah jadi mufti di Qatar. Beberapa pemikirannya itu agak fundamentalis, tapi menurut saya moderat Yusuf Qaradawi. Jadi untuk ukuran dia itu ikhwan, dia moderat. Dia kiblatnya lah, kalau di Indonesia itu kiblatnya PKS. Bahkan dia terbuka itu. PKS itu adalah penjelmaan ikhwan di Indonesia. Saya suka ini. Dia banyak bukunya. Ini saya Mukbil itu nulis buku Pak. Coba bacanya nih bukunya ini. Iskatul Qalb Al-Awi Yusuf Abdullah Al-Qaradawi. Artinya apa? Membungkam anjing yang menggonggong. Coba kasarnya demikian itu. Syekh Yusuf Qaradawi orang yang alim saya, agak moderat. Meskipun dalam beberapa hal ya tetap jelas kelihatan ikhwannya. Iskatul Qalb Al-Awi anjing yang menggonggong. Menurut dia itu ya itu nanti saya jelaskan juga di sini. Menurut dia itu corong, menurut Al-Wadi corong bagi musuh-musuh Islam. Karena Yusuf Qaradawi itu mendukung istilah muwatinun mengganti dhimmiun. Dia juga mendukung ini, misalnya jabatan ya setingkat wazir ya, wazir itu boleh non muslim, nggak masalah. Kalau yang ini nggak mau begitu. Ini kritik juga ini, kritik Rasyid itu, rududu ahli ilmi, ala to'in fi hadis sikh. Rasyid itu ya alim ya, penulis kitab Tafsir Al-Manar dari pendapat gurunya Syekh Muhammad Abdul ditulis Tafsir Al-Manar. Jadi kita nggak usah biasa saja. Ini firqah yang harus kita ketahui siapa mitra kita. Tapi jangan sampai kita berpikir untuk bunuh mereka, itu nggak boleh. Membunuh ideologinya boleh. Jadi apa Rasulullah itu jelas la yazal mu'minu min fushatin fi dini malam yusib daman haram. Kita itu masih bisa santai-santai beragama itu selagi tidak menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai seperti Hijazi dulu itu. Ada 3 orang pulang dari Mekah. Namanya Haji Miskin, Haji Sumali, Haji Piyobang. Dapat ajaran dari Muhammad bin Abdul Wahab, pulang ke tanah Minang langsung jihad. Pokoknya kaum tua yang masih bid'ah-bid'ah itu, muslim tapi masih sabun kayak dulu. Akhirnya terjadi perang Maghrib 20 tahun. Dan ini kemudian dimediasi oleh Imam Bonjol dengan slogan atau semboyan adat dasar di syarak dasar di kita. Kompromi sebenarnya di sana itu tradisi materialnya diakomodasi. Tapi saya heran karena seiring dengan perubahan zaman mereka yang paling lantang mengelola Islam Nusantara. Padahal rumus itu adat dasar di syarak itu mempertimbangkan faktor adat. Tapi yang sudah mengkotek banyak yang sudah berkonteks, kemudian kampanye Salafi itu demikian gencar sehingga betapa sulitnya NU itu berkembang di sana. Ini sudah lumayan ini ada MKM ini. Ada jaringan NI tank ini setengah. Ini kita sepakat ini mau sampai jam 6 atau kita setengah 6? Jam 8. 8. Nanti itu saya juga sih capek. Kalau saya ikut itu slide-nya 120. Semangat berarti 3 menit lagi ya? Saya singkat. Ini Pak, jaringan teroris itu yang ada sekarang, mau jamaah Islamiyah, mau jamaah Ansarud Daulah, itu punya jaringan Pak di sini, punya jaringan. Ini ada SMK Sekarmadi, Ramen, Kato Suwiryo. Ini kalau di Jawa Barat, kasihnya di sini ya. Di Jawa Barat di Garut sana itu. Tapi namanya Sekar Majika atau Suwiryo itu bukan Salafi Pak. Dia itu berguru kepada ulama-ulama tradisional. Gurunya itu Syekh Yusuf Tauziri. Ada yang pernah dengar nggak? Syekh Yusuf Tauziri.
Kiai Haji Mustafa Kamil yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional dari Jawa Barat. Itu berguru pada itu Pak, tapi nanti pesantrennya Kiai Yusuf Tauhid itu dibakar sama SMK ketika dia makin militan. Kiai Yusuf Tauhid itu nggak mau mendukung NU, pesantren itu dibakar Pak, masih ada itu diganti. Tahu berarti saya alamat ini, disuruh berhenti, saya disuruh berhenti ya. Itu kelak Pak, saya ringkas saja. Itu ketika RI ditumpas oleh Bung Karno ya, tahun 62, itu oleh Pak Harto direvitalisasi, difasilitasi. Alumni-alumni RI itu tahun 71 reuni di Jalan Situaksan, Bandung. Dimobilisasi untuk mendukung kepentingan pemenangan Golkar. Dibina oleh aparat, oleh Bakin waktu itu. Dibina terus dibinasakan. Jadi tahun 76 dibinasakan. Operasinya namanya Komando Jinak. Nah, begitu dibinasakan, mencar Pak. Ketika Pak Harto bikin kebijakan asas tunggal Pancasila, mencar mereka, lari ke Malaysia. Abdullah Sumpah, Abu Bakar Basir lari ke Malaysia tahun 86, difasilitasi oleh Pak Nasir. Pak Nasir ini pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia. Dulu mantan ketua Masyum, difasilitasi. Di sana ketemu Abdullah Kadungga, menantunya Abdul Kahar Muzakar. Kemudian kasih tahu bahwa di Afghanistan ada rekrutmen calon mujahidin. Kemudian serta dikirim ke sana. Ada 300 orang Pak dikirim ke sana. Termasuk anak muda dari Banten. Namanya Abdul Aziz. Membaca bukunya Abdul Azam, terjemahan. Judulnya itu Ayat Rahman fi Jihad di Afghan. Jadi digambarkan itu mujahidin Afghanistan itu mengalami peristiwa-peristiwa magis Pak. Ada yang ditembak nggak mempan, mesiu selalu tersedia. Ada yang dilindas tank itu nggak hancur. Ada yang jenazahnya itu utuh setelah dibongkar. Wah itu baca tertarik. Wah ini berarti luar biasa ini mujahidin. Baca buku terjemahan itu tertarik, kemudian dia ikut ke Afghanistan. Abdul Aziz itu kelak namanya berubah menjadi Imam Samudra. Jadi 300 orang begitu pulang Rusia pergi, Uni Soviet pergi, ada yang masih ketinggalan ideologi jihadis. Nah, kelak akan menjelma menjadi Al-Qaeda di Indonesia namanya Jamaah Islamiyah. Nah, ketika Jamaah Islamiyah ada kembali, pimpinannya diringkus, Abdullah Sukar meninggal, kemudian ada penjelmaan di Irak terjadi pergolakan setelah Arab Spring. Ada orang yang mengangkat dirinya menjadi khalifah, namanya Abu Bakar Al-Baghdadi. Ada anak muda, laki-laki anak muda, tertarik dengan karya-karyanya. Salah seorang ideologis, namanya Syekh Muhammad Asim Al-Maqdisi. Bukunya itu keren Pak, keren untuk orang-orang Islam. Dia itu mengkafirkan semua negara, termasuk negara Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi. Dia nulis buku Al-Kawashif Al-Jariyah fi Kufri Daulah Saudiyah. Bukti-bukti nyata kekafiran kerajaan Arab Saudi. Wah, diterjemahkan itu, dokter-dokter tauhid yang hakamiyah itu, tauhid tahkimiyah itu diterjemahkan. Jadilah orang itu namanya Maman Abdurrahman. Dia ikut menyelenggarakan pelatihan di Jantung Aceh Besar, ditangkap, dipenjara di Nusa Kambangan, ketemu sama Abu Bakar Basir. Kemudian Abu Bakar Basir dibujuk, akhirnya dia kononi, menurut riwayat bayat kepada ISIS, karena dia Aman Abdurrahman ini pengagumnya ISIS itu. Akhirnya dibentuklah JAD Jamaah Ansarud Daulah. Anaknya Abu Bakar Basir namanya Abdurrahim Basir atau Ustadz Iim. Nggak setuju. Wah, kita ini kan afiliasinya ke Al-Qaeda, bukan ke ISIS. ISIS sama Al-Qaeda itu bentrok terus. Akhirnya protes, dia bikin Jamaah Ansarus Syariah. Jadi tahsabul jami'ah wa qulubun syatta. Makanya kalian jangan mudah generalisasi semua yang salah, karena di antara mereka itu friksinya itu sangat keras. Nah, kalau yang itu kan paling NU garis lurus, ya kan itu kan, tambah NU garis lucu, itu aja. Tapi nggak ada sampai terjadi tasdid. Mereka itu membuatkan tahajud, saling boikot, tafsir, saling mempastikan.
di antara mereka sendiri. Jadi kalau sudah ikut kaderisasi, kita pandai memilah-milah anatomi gerakan Islam. Sebenarnya ini kalau saya jelaskan banyak sekali. Terakhir saja Ibu, ini teroris generasi ketiga. Kalau teroris generasi kedua, kalau generasi satu kan NI, generasi kedua itu Jamaah Islamiyah, generasi ketiga itu Jamaah Ansarud Daulah. Ini nggak pernah mengalami training di Afghanistan, sehingga kemampuan militernya pas-pasan. Tapi militernya tinggi Pak. Pokoknya berjuang berjihad dengan jalan apapun. Kalau punya ketapel, kalau punya pisau. Kalau yang generasi kedua spektakuler, produk jihadnya itu bom Bali, spektakuler Pak. Bom Bali 1, bom Bali 2, spektakuler Pak. Karena apa? Mereka produk Afghanistan yang dibekali dengan kemampuan militer. Yang produk ini Pak, generasi ketiga melibatkan ibu dan anak-anak. Nah, coba Pak, kalau muslimat militannya nih, buku ini Pak, belajar tanah. Munggah ini Pak, panjang tebing Pak. Waduh, panjang tebing ini Pak. Padahal kaki bungkut ini. Ada yang belajar mana? Waduh, stop lah. Kalau ibu-ibu muslimat militan selesai itu Indonesia. Nah, ini ada satu lagi nih Pak. Tahrir ini banyak dilarang ini. Dulu pendirinya namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Asal mulanya namanya Hizbut Tahrir Filastin. Kemudian kata Filastinnya dihapus oleh Abdul Qadir Zalum. Kemudian diteruskan oleh As'ad Tamimi, Khalid Hasan. Sekarang amirnya itu Abu Rashta. Abu Rashta ini sarjana teknik elektro dari Universitas Kairo. Jadi amirnya hati itu bukan sarjana syariah, sarjana teknik elektro. Bermukim di West Bank, London. Tapi dokternya menarik bagi anak-anak muda yang tidak sempat ke pesantren. Ya kayak tadi itu, pokoknya seluruh hukum selain sistem khilafah ini yang mampu melaksanakan hukum Islam, semuanya itu tauhid. Kapan kan nariknya garis itu? Pokoknya kalau bukan khilafah kafir. Meskipun kita ini muslim, kita puasa, kita haji, kita zakat, tapi kalau kita tidak mendukung khilafah, batalan amal hidayah begitu, batal semua amal kebaikannya. Kalau tidak mendukung khilafah, karena mereka menempatkan khilafah itu sebagai rukun. Ruknun min arkaniddin wa aslun min usulid. Nah, ini beda dengan kita. Kalau kita kan meneliti Syafi'i kan, as-siyasah juz'un min ajza'i syariah wa far'un min furu'iyah. Jadi politik itu bagian furu' saja, bukan rukun. Boleh kita itu beda bentuk. Yang penting at'amahum luju' wa amanahum min khawf. Negara yang mampu menyejahterakan, ngasih makan rakyatnya, dan negara yang mampu memberikan jaminan keamanan bagi rakyatnya, itu sudah Quran Pak. Nah, kita politisi, mereka politik bungkus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.